Oke, hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis. Seperti ini contohnya. Agar dia tersusun rapi dan kita lebih mudah mengerjakannya dalam Microsoft Word. Dan juga kita akan belajar bagaimana caranya membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, langsung saja untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Word pada komputer kita. Pada halaman kosong seperti ini, kita buka multi-level list pada bagian bar, kemudian klik Define New Multi-Level List. Pada bagian ini, langsung saja klik More untuk mendapatkan bagian-bagian yang lebih lengkap. Pada klik Level to Modify, klik nomor 1, kemudian Link Level to Style, klik heading 1. Kemudian Level to Show in Gallery, klik level 1 juga. Kemudian pada Follow Number With, kalian pencet Nothing. Pada Enter Formatting for Number, di sini dihapus terlebih dahulu, kemudian ketik bab. Nah, di sini akan terlihat pada gambar berikut bab saja. Untuk menambahkan angkanya, kita biasanya menggunakan untuk bab itu angka Romawi. Jadi pada number style for this level, klik angka Romawi seperti ini. Nah, untuk bab 1 atau bab sudah selesai. Lanjutnya adalah pada bagian klik level to modify, kalian pilih nomor 2. Kemudian level to style, pilih heading 2. Level to show in gallery, level 2. Kemudian follow number with, pada bagian level 2 ini kalian klik space. Nah, pada enter formatting for number, dihapus terlebih dahulu. Kemudian untuk memanggil sebelumnya, pada bagian include level number form, klik level 1. Lalu di sini akan muncul angka 1. Tambahkan titik. Kemudian untuk membuat 1.1, karena biasanya menggunakan angka, pada number to style, pada number style for this level, pilih angka. Nah, karena biasanya pada 1.1 dia berupa angka, keduanya tidak ada nomor Romawi, maka cara mengganti dari Romawi ke angka ini adalah klik Legal Style Numbering. Maka sudah jadi 1.1 menggunakan heading 2. Untuk selanjutnya adalah level 3. Kalian klik level 3 di bagian ini. Kemudian link level to style, pilih heading 3. Pada level to show in gallery, pilih level 3 juga. Kemudian follow number with, pilih space. Enter formatting for number, dihapus terlebih dahulu. Kemudian panggil yang sebelumnya, level 1, panggil dulu. Kemudian klik titik, panggil level 2. Klik titik lagi. Untuk memberikan 1.1.1, maka number style for this level, kalian klik angka juga. Seperti caranya tadi, untuk mengganti angka Romawi ini, kalian klik Legal Style Numbering. Maka tampilan di sini sudah berubah menjadi 1.1.1.
Jika kalian ingin membuat 4 bagian, maka sini klik level to modify, pilih nomor 4, link level to style, heading 4, level to show in gallery level 4 juga. Kemudian pada follow number width, klik space, enter formatting nomor seperti biasa, dihapus terlebih dahulu, panggil level 1, titik, panggil level 2, titik, panggil level 3, titik. Number style for this level, pilih angka kembali, kemudian centang legal style numbering. Nah, maka sudah muncul di sini. Jadi, kita dalam membuat daftar isi, kita menggunakan heading yang sudah tersedia. Kita klik saja OK langsung. Nah, di sini muncul 1.1.1. Jika kita ingin membuat bab atau subbab, kalian klik saja heading 1, maka dia akan langsung muncul bab. Bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi misalkan kalian ingin membuat subbab, tinggal mencet saja heading 2, maka otomatis dia akan membentuk subbab 1. Jika ingin membuat subbab lagi 1.1.2, tinggal pencet saja, maka akan muncul subbab 2. Begitu pula seterusnya, jika ingin membuat subbab kembali, pencet heading 3, maka akan muncul 1.2.1, 1.2.2, dan seterusnya. Jika pada bab 2, misalkan kalian ingin membuat subbab pada bab 2, setelah bab 2 ini, kalian pencet heading 2, maka akan otomatis dia terbentuk di awal. Begitu juga dengan bab 3, kalian buat subbab dan seterusnya, maka akan membentuk subbab secara otomatis. Untuk menampilkannya agar lebih terlihat rapi, kalian bisa buka pada tab view, buka navigation pane, nah maka dia sudah tersusun rapi seperti ini. Jika kalian ingin membuat daftar isi, misalkan ada bagian, kalian klik saja di bagian atas, maka seperti biasa ketik dulu daftar isi, kemudian kalian blok, klik heading 1, maka dia akan muncul otomatis. Nah, untuk menghilangkan bab satunya pada bagian ini, maka kalian tinggal blok saja, kalian matikan numberingnya. Nah, maka otomatis tidak isi bab, tetapi tetap masuk ke bagian headings. Begitu pula jika kalian ingin membuat, misalkan di bagian terakhir, daftar pustaka. Kalian blok saja, kemudian buat heading, maka otomatis buat heading 1, maka otomatis akan menjadi bab 5 daftar pustaka. Nah, untuk mengaktifkan numberingnya, kalian blok, kemudian matikan numberingnya. Seperti itu. Nah, jika misalkan bab 1 dia isinya adalah misalkan bab 1 pendahuluan, kalian tinggal pencet saja space shift enter, tombol shift plus enter, tinggal pencet pendahuluan seperti itu. Tinggal dirapikan sedikit, digeser, nah seperti itu, di blok, bawa ke rata tengah, maka sudah jadi. Nah, kalau sudah dibuat heading seperti ini di awal, maka kalian tidak perlu repot lagi untuk mengatur daftar isi atau headingnya di akhir nanti, karena kita buatnya di awal.
Jadi format pada layar kerja Word kalian sudah rapi. Untuk memanggil daftar isinya, tinggal kalian klik reference, table of content, reference, table of content. Kemudian saya biasanya memakai yang automatic table to. Nah, maka akan muncul seperti ini dengan rapi, dengan sendirinya. Jadi saya biasanya membuat daftar isi itu di awal. Karena kenapa? Jika ada bagian perubahan, misalkan di bab 2 di sini tidak ada judul, saya tambahkan judul. Bab 2 pembahasan. Bab 3 misalkan saya tulis hasil. Misalkan ini saya rapikan sedikit. Bab 3 juga saya rapikan sedikit. Kemudian bab 2 dan bab 3 di bawah ke tengah. Nah, otomatis ada perubahan di bagian daftar isinya. Tidak perlu membuat ulang, yang perlu dilakukan hanya update table, kemudian saya ulangi, update table, kemudian update entire table, pencet, nah maka sudah berubah otomatis berisikan judul. Ini juga akan mempermudah kalian misalkan sudah membuat daftar halaman, nomor halaman. Jadi pada penomoran halaman pada daftar isi itu akan berubah secara otomatis jika kalian update table, update entire table, seperti itu. Sekian untuk daftar isi otomatis. Selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana memasukkan daftar pustaka secara otomatis dan gampang. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya menyambungkan antara Mendeley ke Microsoft Word untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, jika kalian sudah mendownload dan membuka aplikasi Mendeley pada Microsoft, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, untuk menyambungkan antara Mendeley dan Microsoft Word, kalian klik menu Tools pada bar, kemudian klik Install Mendeley Site for Microsoft Word. Langsung kalian klik Get It Now. Jika kalian sudah berhasil, maka Mendeley akan otomatis bisa kalian klik untuk membuka di Microsoft Word. Kalian klik Open in Word, kemudian Open. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Aplikasi Mendeley akan muncul di bagian Reference, kemudian ada di Mendeley Site. Kalian klik saja, kemudian Get Start. Nah, di sini akan kalian diminta login pada akun yang sudah kalian buat. Masukkan password. Maka kalian akan diberikan tutorialnya atau cara-caranya. Ini ada kata-kata yang sudah saya siapkan, teman-teman. Nah, untuk membuat daftar pustakanya, jadi kalian klik saja pada menu Reference, kemudian klik Mendeley Site hingga sudah muncul seperti ini. Nah, kemudian kalian kembali ke aplikasi Mendeley. Kalian pencet Add New saja, File from Computer. Jadi, cari jurnal yang kalian
ambil atau kalian jadikan referensi. Misalkan saya klik satu jurnal ini, kemudian open. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kalian kembali ke Microsoft Word, kemudian kalian klik titik 3 bagian pojok kanan ini, kemudian update from library. Nah, jika sudah muncul, maka klik ini, kemudian insert satu citation atau insert one citation. Insert. Nah, maka akan otomatis muncul di bagian kalimat Microsoft Word kalian. Kalian juga bisa ganti citation settingnya. Misalkan kalian ingin change citation style, misalkan IEE, audit. Nah, maka kan muncul angka seperti ini. Oke, jika citasi kalian sudah selesai, maka kita misalkan akan taruh di daftar pustaka. Nah, pada bagian daftar pustaka, kalian langsung saja, ini belum saya rapikan, tunggu dulu. Nah, kalian langsung saja klik titik 3 ini, kemudian insert bibliography, continue. Nah, maka secara otomatis akan muncul daftar pustakanya. Ini saya close dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi itulah cara bagaimana membuat daftar isi secara otomatis dan juga daftar pustaka secara otomatis. Terakhir, misalkan kalian ada merubah file Word ini, otomatis lembar halamannya akan berubah. Jadi misalkan saya isi terlebih dahulu halamannya, kalian klik saja. Kalau kalian begini tidak tahu caranya, begini caranya, klik saja bagian, nah seperti ini, kemudian klik insert page number, biasanya menggunakan bottom of page pojok kanan. Pada menu sebelumnya, daftar pustaka masih ada di halaman 2. Namun pada yang terbaru, daftar pustaka ada pada halaman 3. Kenapa? Karena pada bagian daftar isi ini belum kita update tabelnya. Maka caranya adalah kalian klik daftar isinya, update table, update entire table, maka secara otomatis daftar pustakanya sudah berada di halaman 3 sesuai. Begitu teman-teman caranya membuat daftar isi secara otomatis, mudah, dan bagaimana caranya masukkan daftar pustaka otomatis pula. Semoga video ini membantu dan selamat mengerjakan.